Ini kita mulai belok kiri masuk seksi 5B segmen Jalan Tol IKN arah Balikpapan. Berada di seperti yang seksi kanan kita sambung dari. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Safety Alat Berat. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Jalan Tol IKN yang menghubungkan antara Kota Balikpapan ke Pulau Balang. Jadi untuk hari ini tanggal 20 Desember 2025 merupakan uji coba pertama tol dioperasikan untuk mengurai kemacetan menjelang Natal dan Tahun Baru tahun ini teman-teman. Dan untuk melihat perkembangan bagaimana kondisi jalan tol IKN pada hari ini, ikutin terus saya sampai selesai teman-teman. Perjalanan kita pada hari ini menuju ke tol IKN, kita mulai dari akses pintu tol Manggar Balikpapan Samarinda. Jadi bagi setiap kendaraan roda 4 golongan 1 yang non bis dan truk itu bisa diizinkan atau diperbolehkan melewati tol IKN mulai tanggal 20 hari ini. Jadi bagi teman-teman yang dari arah timur bisa langsung ke pintu tol Manggar, sedangkan yang dari arah utara kita masuk dulu dari pintu tol Karangjoang, kemudian kita keluar ke pintu tol Manggar, kita bayar dulu, baru kita masuk dari pintu tol Manggar menuju ke tol IKN. Jadi ini kita mulai belok kiri masuk ke jalur dari ruas jalan IKN, dan ada petugas juga sudah berdiri di setiap persimpangan seperti yang tadi kita lihat. Jadi untuk akses ini sendiri sebenarnya belum 100% pekerjaannya, cuman untuk mengurai dan memperlancar arus lalu lintas di persiapan menjelang Natal Tahun Baru tahun ini. Akses ini akan dibuka. Ini kita masih berada di tol IKN di seksi 3A atau di daerah kilometer 10 Balikpapan Utara. Seksi 3A sendiri atau segmen 3A ini dengan panjang 13,4 km. Itu meliputi segmen Karangjoang, KKT Karyango. Kemudian untuk seksi selanjutnya yaitu seksi 3B dari seksi KKT Karyango Simpang Tempadung, itu sepanjang 7,3 km. Dan selanjutnya untuk segmen 5A itu dari Simpang Tempadung menuju ke Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km. Jadi 3 seksi ini akan kita lewatin hari ini teman-teman. Sementara untuk seksi 5B segmen Jembatan Pulau Balang ke Simpang Riko sepanjang 13,2 km itu juga sudah bisa kita lewatin sebagian, tetapi kita akan keluar di persimpangan antara jalan tol menuju ke Bandara IKN dan menuju pintu keluar daripada Simpang Riko. Jadi teman-teman, tadi kita barusan lewatin beberapa overpass yang berada di area Balikpapan Utara atau di sekitar kilometer 10 sampai dengan kilometer 11. Karangjoang Balikpapan adalah jalur atau kawasan ruas jalan tol IKN seksi 3A. Untuk kondisi jalanan sendiri seperti penampakan pada hari ini teman-teman, memang belum 100% pekerjaan, tetapi sudah bisa kita lewat. Dan bagi pengendara yang masuk ke ruas jalan ini, pastikan kecepatan tidak melebihi dari 60 km per jam. Jadi teman-teman, sesaat lagi kita masuk ke pintu tol darurat untuk memastikan berapa jumlah kendaraan yang beroperasi atau melintas di jalan tol IKN ini. Jadi ini pintu tol darurat ya, yang disiapkan oleh pihak Jasa Marga. Dan kita pastikan juga untuk kartu tol
mulai dari masuk pintu tol Manggar, kemudian nanti kita kembali lagi akan keluar lewat tol atau pintu tol Karangjoang. Saat ini kita sudah mendekat ke overpass yang paling panjang, yaitu overpass Jalan Poros Balikpapan Samarinda yang sebelumnya dialihkan di sini teman-teman. Jadi saat ini sudah difungsikan sementara seperti terlihat di depan. Ini merupakan overpass terpanjang yang ada di ruas jalan tol IKN di seksi 3A. Jadi kendaraan yang di atas itu adalah kendaraan dari arah Balikpapan Samarinda, sedangkan di bawahnya adalah ruas jalan tol IKN. Untuk pekerjaan proyek jalan tol ini sendiri masih terus berlangsung seperti hari ini yang kita lihat di samping, alat berat masih bergerak teman-teman. Oke, ikutin terus saya selanjutnya, kita lihat bagaimana kondisi terkini dari jalan tol IKN yang saat ini kita lewat. Dan seperti penampakan ini teman-teman, kita melihat ya, untuk badan jalan atau ruas jalan dari tol IKN ini sendiri ada yang sudah 100% bisa dipakai, atau intinya pekerjaannya udah rampung dan memang benar-benar mulus. Gelombang sedikit pun tidak ada terasa. Memang hari ini saya coba melintas di sini. Kita sudah masuk di area kawasan yang rencananya akan dibangun jembatan di atas Sungai Wain di Balikpapan. Untuk lebar jalan ini sendiri, badan jalannya sekitar satu ruasnya itu 27 meter. Seperti hari ini kita ngelihat, untuk marka jalannya juga sudah lengkap semua. Jadi pastikan kita berada di jalur, tidak memindah-mindah jalur agar aman untuk perjalanan kita dan juga aman bagi pengguna kendaraan yang lain. Jadi saat ini kita melewati kawasan jembatan atau kawasan ruas jalan yang berada di atas Sungai Wain. Jadi nanti di lokasi ini akan dibangun jembatan juga. Jembatan yang ada di sini juga akan ada dua ya, yang satu sisi kiri dan satu sisi kanan.
Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan seksi 3B, yaitu ruas jalan tol yang membentang dari KKT Karyango menuju ke Simpang Tempadung. Jadi untuk lokasi ini sendiri sebenarnya lebih dulu dikerjakan di tahun 2023 dan hasilnya juga memang lebih kelihatan lebih cepat seperti yang saat ini kita lihat. Di sisi kiri dan kanan juga ada ruas jalan tol juga yang sedang dibangun, dan penampakan di depan adalah overpass ya, yang bakal melintang di atas ruas jalan dari tol IKN ini. Sementara untuk alat berat sendiri baik kren, eksavator maupun bulldozer masih berada di lokasi ini, terutama untuk unit kren dengan kapasitas di atas 150 ton sampai dengan 275 ton. Itu memang digunakan untuk proses pengangkatan pemasangan dari girder steel girder atau girder besi yang bakal menjadi landasan dari overpass tol IKN. Kita sudah mendekat ke jembatan Satwa ya teman-teman. Untuk jembatan Satwa ini sendiri ada dua di area atau di lintasan tol IKN ini. Untuk kawasan seksi 3B sendiri seperti yang saat ini kita lewat, ini adalah jembatan Satwa yang pertama. Kemudian kita maju lagi ke depan sekitar 1 km, ada lagi satu jembatan dari tol IKN yang dikhususkan untuk penyeberangan satwa-satwa liar yang ada di sekitar hutan lindung yang ada di kawasan IKN ini teman-teman. Back a year ago. Oke teman-teman, saat ini kita memasuki seksi 5A dan kita sementara ini melewati jembatan Dirgahayu teman-teman. Untuk jembatan Dirgahayu ini berada di daerah Simpang Tempadung menuju ke jembatan Pulau Balang. Jadi untuk ruas jalan ini sendiri yang sudah benar-benar rampung ya. Jadi pekerjaan sendiri tinggal finishing kecil saja yang ada di area kawasan ini. Sebagaimana penampakan yang hari ini kita lihat, tampak jelas di dinding-dinding dari tol IKN ini kelihatan sudah menghijau semua
tidak ada kelihatan longsor-longsor kecil, dan semoga ini terawat dengan baik sebagaimana konsep pembangunan kawasan IKN sendiri, yaitu Forest City. Dan pada hari ini kita melihat memang benar-benar nyata teman-teman, memang sesuai konsep awal, itu hasilnya juga dapat kita nikmatin saat ini. Kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang sangat hijau di sisi kiri dan kanan dari ruas jalan tol IKN ini. Oke teman-teman, saat ini beberapa saat lagi kita akan masuk ke pintu keluar ya dari kawasan tol IKN di seksi 5A ini, yaitu pintu tol menuju atau sebelum kita masuk jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke badan jalan atau jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Untuk jembatan ini sendiri panjangnya kurang lebih sekitar 850 meter ya, hampir 1 kilo ya teman-teman. Lumayan panjang jembatan ini. Dan di area sekitar atau perairan di bawah jembatan Pulau Balang ini sering muncul buaya ya. Jadi siapa tahu buat pendatang baru atau orang-orang yang mancing di kawasan sekitar jembatan Pulau Balang perlu hati-hati, jangan sampai terjadi insiden karena sudah terjadi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan terus vlog hari ini teman-teman. Memang videonya lumayan panjang karena namanya vlog perjalanan. Apalagi perjalanan ini dari pintu tol Manggar sampai ke pintu tol keluar jembatan Pulau Balang. Lumayan panjang teman-teman. Dan untuk durasinya sendiri hampir 30 menit atau setengah jam. Tetapi sepanjang video ini teman-teman bisa menikmati perjalanan sebagaimana yang kita lihat. Saat ini kondisi jalanan setelah jembatan Pulau Balang juga masih banyak, masih masif sekali pekerjaan pembangunan proyek-proyek, terutama ruas jalan menuju ke jembatan Bentang Pendek Pulau Balang. Jadi ini kita sudah masuk ke pos keluar dari jembatan Pulau Balang. Perjalanan kita akan menuju ke kawasan ruas jalan jembatan Bentang Pendek Pulau Balang. Jadi jembatan Bentang Pendek itu ada dua, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sedangkan jembatan Bentang Panjang hanya satu, tapi dibagi dua di tengahnya untuk pembatas jalan antara sisi kiri dan sisi kanan, atau lajur kiri dan lajur kanan. Ini suasana jalan tol yang ada di samping ini merupakan pekerjaannya masih masif sekali ya. Ada pekerjaan pemotongan, kemudian pengecoran, kemudian pengangkatan. Sebagaimana kita lihat banyak alat berat di sini, ada eksavator, doser, ready mix, kren, dan kompaktor, semuanya bergerak di sini. Ini mungkin mencapai target. Mudah-mudahan di tahun 2026 pertengahan sudah bisa rampung semua nih. Satu-satunya hambatan dari proyek ini adalah kondisi cuaca yang berada di sekitar proyek.
kita sudah masuk di jembatan bentang pendek Pulau Balang. Jembatan ini sendiri sudah difungsikan, sementara di sisi kanan kita lewat saat ini proses pembangunannya masih berlangsung. Sebagaimana kita lihat untuk crane tower yang ada di jembatan ini masih berdiri tegak teman-teman, masih berdiri kokoh, karena memang pekerjaan ini juga mungkin dikebut agar bisa mencapai target, dan semoga tahun depan semuanya sudah rampung. Untuk kondisi jalanan sendiri di sekitar jembatan bentang pendek ini memang belum semuanya juga dikerjakan sampai rampung ya. Jadi seperti bagaimana kita lihat hari ini, hanya satu jalur aja yang dibagi dua untuk emergensi operasi selama Natal tahun baru ini. Oke teman-teman, ini adalah penampakan atau pemandangan dari udara ya. Ini ruas jalan tol yang mempertemukan atau tol sambung dari kawasan inti IKN yang ada di daerah Sepaku, kemudian persimpangan menuju ke kawasan Bandara VVIP atau Bandara Nusantara, dan jalan atau pintu keluar menuju ke Simpang Riko di Penajam Pasir Utara. Jadi untuk vlog perjalanan kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat sampai tahun 2026. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan.